Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Azahra ingin mempresentasikan materi tentang bank, lembaga keuangan non-bank, dan pasar uang. Pembahasan, pengertian, fungsi, dan klasifikasi bank, bank sentral, bank umum, bank syariah, bank perkreditan rakyat, lembaga keuangan non-bank, dan pasar uang. Pengertian bank. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi utama bank. Berdasarkan rumusan bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, dapat dipahami bahwa bank memiliki 3 fungsi umum menurut Ikatan Bankir Indonesia, yaitu sebagai berikut. 1. Menghimpun dana. Bank mengumpulkan uang dari masyarakat dalam berbagai bentuk seperti tabungan, deposito, dan lainnya. Dana ini kemudian digunakan untuk berbagai keperluan termasuk penyaluran kredit. 2. Menyalurkan dana. Dana yang terkumpul disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau berbagai keperluan seperti membeli rumah, kendaraan, atau modal usaha. 3. Pelayanan jasa keuangan. Selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga menyediakan berbagai layanan jasa keuangan lainnya seperti transfer uang, pembayaran tagihan, dan transaksi perbankan lainnya. Klasifikasi bank. Jenis bank berdasarkan fungsinya. 1. Ada bank sentral. Bank sentral yaitu Bank Indonesia yang bertugas mengatur kebijakan dalam bidang keuangan atau moneter dan pertumbuhan perekonomian Indonesia. 2. Ada bank umum. Bank umum yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 3. Ada bank perkreditan rakyat atau BPR. Bank perkreditan rakyat atau BPR yaitu bank yang dapat menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk yang lainnya kecuali giro. Dan 4. Ada bank umum yang khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu, yaitu melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan usaha golongan ekonomi lemah atau pengusaha kecil, pengembangan ekspor non-migas, dan pembangunan perumahan. 2. Ada jenis bank berdasarkan kepemilikannya, yaitu 1. Bank umum milik negara, yaitu bank yang hanya dapat didirikan berdasarkan undang-undang. 2. Bank umum swasta, yaitu bank yang didirikan dan menjalankan usaha pengusaha tertentu setelah memperoleh izin dari Menteri Keuangan. 3. Bank campuran, yaitu bank yang didirikan bersama-sama oleh satu atau beberapa bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh WNI atau Badan Hukum Indonesia dengan satu atau lebih yang berkedudukan di luar negeri. 4. Ada bank pembangunan daerah, yaitu bank milik pemerintahan daerah. Dan 5. Bank syariah, yaitu bank yang menerapkan prinsip perbankan berdasarkan syariat Islam. 3. Ada jenis bank berdasarkan kegiatannya. 1. Corporate bank, 2. Retail bank, dan 3. Retail corporate bank. Jenis bank berdasarkan status dan kedudukannya ada bank devisa dan bank non-devisa. Bank sentral, bank umum, bank syariah, dan bank perkreditan rakyat. Adapun tugas utama bank sentral yaitu 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 2. Menjaga stabilitas sistem keuangan. 3. Mengelola cadangan devisa. Tujuan dari kebijakan moneter bank sentral yaitu 1. Menjaga tingkat inflasi tetap rendah dan stabil. 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 3. Menjaga sistem keuangan agar tetap sehat dan berfungsi dengan baik. 2. Ada bank umum. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum dibagi menjadi 2 status, yaitu bank devisa dan bank non-devisa. Kasmir 2004 mengklasifikasikan kegiatan-kegiatan bank umum menjadi 3 kategori, yaitu funding, lending, dan service. Bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Tujuan bank yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Menurut Karim, di tahun 2013 ada 3 kategori produk yang ditawarkan bank syariah, yaitu produk penyaluran dana atau financing, produk penghimpunan dana atau funding, dan produk jasa atau services. Bank perkreditan rakyat atau BPR. Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam satu lintas pembayaran. Kegiatan
Bank Perkreditan Rakyat menurut Kashmir tahun 2004 yaitu menghimpun dana dalam bentuk tabungan simpanan atau simpanan deposito dan menyalurkan dana dalam bentuk investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan. Kegiatan yang dilarang dilakukan BPR yaitu menerima simpanan giro, mengikuti clearing, melakukan kegiatan valuta asing, dan melakukan kegiatan perasuransian. Lembaga keuangan non-bank. Satu lembaga pembiayaan adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya memberikan dukungan pembiayaan dalam bentuk dana atau barang modal. Terdapat ada beberapa lembaga yang termasuk ke dalam lembaga pembiayaan adalah sewa guna usaha atau leasing, 2. Anjak piutang atau factoring, 3. Pembiayaan konsumen atau consumer finance, 4. Kartu kredit atau credit card, dan 5. Ada perdagangan sekuritas atau securities company. 2. Adalah lembaga keuangan kontraktual, adalah lembaga keuangan yang sifat usahanya kontraktual. 2. Lembaga keuangan yang bersifat kontraktual yaitu perusahaan asuransi dan dana pensiun. 3. Adalah lembaga investasi, adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya melakukan investasi di pasar uang dan pasar modal. Pasar uang. Menurut Ikatan Bankir Indonesia pada tahun 2013, pasar uang atau money market adalah suatu tempat abstrak atau over the counter (OTC) mempertemukan pria yang membutuhkan atau borrower bank dengan pihak arbitrage dan gapping, meminjamkan dana atau lender bank untuk melakukan transaksi pinjam-meminjam dana dengan bunga dan jangka waktu tertentu kurang dari 1 tahun. Menurut Ikatan Bankir pada tahun 2013, tujuan transaksi pasar uang yaitu untuk mengatur kecukupan wajib minimum atau GWM dan kebutuhan likuiditas serta melakukan trading dengan target untuk memperoleh spread keuntungan melalui cara arbitrage dan gapping. Berikut ada instrumen pasar uang yaitu 1. Sertifikat deposito, 2. Commercial paper, 3. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI, 4. Ada surat berharga pasar uang atau SPBU, 5. Ada interbank call money, 6. Ada bankers acceptance, dan 7. Ada repurchase agreement. Adapun risiko transaksi pasar uang yaitu 1. Liquidity risk, adalah risiko yang timbul karena tidak dapat memenuhi kewajiban akibat likuiditas yang tidak mencukupi. 2. Interest rate risk, adalah risiko yang timbul akibat fluktuasi tingkat bunga atau suku bunga atau interest rate. 3. Settlement risk, adalah risiko yang timbul karena tidak terlaksananya delivery sesuai dengan kesepakatan transaksi. 4. Ada credit risk, yaitu risiko kerugian yang mungkin timbul pada suatu kontrak yang sedang berjalan apabila counterpart gagal memenuhi kewajibannya. 5. Ada sovereign risk, adalah risiko yang timbul karena perubahan pemerintahan di suatu negara. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyajian dan penyampaian materinya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.